pembahasan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dan berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesabaran-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang hidup dan yang kekal yang Kau karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk iman yang sejati. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus mendampingi kami dan mengajar kami akan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk Kristus yang sudah mati bagi kami dan memberikan kebenarannya kepada kami. Terima kasih untuk semua hal yang baik yang telah Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk saudara seiman yang jauh maupun yang dekat yang Engkau karuniakan kepada kami. Untuk kami boleh belajar bersama-sama, saling mengasihi, dan juga saling menguatkan di dalam Kristus. Terima kasih untuk waktu ini sekali lagi, Engkau menyediakannya bagi kami. Biarlah kami boleh menikmati Engkau melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam pembelajaran kami pada sore hari ini. Kami mengingat Ibu Tri bersama dengan tim GRI Singapura yang sedang KKR regional di Palangkaraya. Tuhan besertalah dengan mereka. Kami mengingat untuk Lause Linda bersama tim Pak Aiter yang KKR regional ke Manado dan Sangirta Laut. Besertalah dengan mereka. Biarlah jiwa-jiwa yang baru, anak-anak, generasi muda di tengah-tengah bangsa ini boleh dibawa berjumpa dengan Tuhan dan dipersiapkan menjadi generasi muda yang beriman, berkarakter, dan dipersiapkan menjadi pemimpin pada masa mendatang. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu kami ke depan ini ke dalam pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Hari ini kita masih membaca Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat 25. Bapak Ibu bisa mengikutinya dari rumah masing-masing ya. Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati. Kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih berpengharapan, mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun.
Demikian jauh perikop yang akan kita belajar bersama-sama pada sore hari ini. Kita akan masuk ke dalam pembahasan. Minggu lalu kita sudah belajar ya keistimewaan anak-anak Tuhan ya. Ada 4 ya keistimewaan dari status kita sebagai anak Tuhan. Kita udah belajar keamanan, otoritas, keintiman, kepastian. Dan hari ini kita akan lanjutkan 3 lagi, karena ada 7 ya. Ada 7 keistimewaan dari status kita sebagai anak-anak Allah. Dari ayat yang ke-17, 3 keistimewaan ini ditambahkan. Ya. Yang pertama adalah warisan, yang berikutnya adalah disiplin, dan yang berikutnya adalah kemiripan keluarga. Kita akan masuk yang pertama, warisan, disiplin, dan kemiripan keluarga ini. Dari ayat yang ke-17, ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Artinya adalah kita memiliki masa depan yang luar biasa. Ya, kita akan menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus. Untuk kita dapat mengerti masalah ahli waris ini ya, Timothy Keller memberikan satu penjelasan pengertian pada zaman kuno, anak laki-laki sulung adalah ahli waris yang mendapat bagian terbesar dari kekayaan dan membawa nama keluarga. Saya pikir dalam beberapa suku juga ya, termasuk suku Batak, anak laki-laki sulung itu juga adalah anak laki-laki lah ya, anak laki-laki adalah ahli waris. Anak perempuan itu tidak dihitung ahli waris menurut tradisi suku Batak ya. Tetapi dalam perkembangannya kemudian kita melihat keluarga bisa independen menentukan dan membagikan warisan baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Tetapi yang membawa nama keluarga memang adalah laki-laki. Jadi memang wajar ya warisan itu diberikan kepada anak laki-laki karena laki-lakilah yang meneruskan atau membawa nama keluarga untuk seterusnya. Karena adanya fam atau marga. Kalau anak perempuan kan ikut suami, terhisap ke dalam keluarga suaminya. Sedangkan yang laki-laki adalah membawa istri ke dalam keluarganya. Sehingga memang perempuan akan ya hidup bersama dan ditanggung oleh suaminya begitu ya. Itu sebabnya warisan ya dia mengikuti warisan suaminya begitu ya. Nah, inilah cara sebuah keluarga yang besar menjaga pengaruhnya tetap ada dan tidak menjadi berkurang atau terbagi-bagi. Jadi keluarga yang besar, misalnya nama besar keluarga misalnya ya, kalau itu diteruskan kepada anak laki-lakinya, maka akan terus terpeliharakan begitu ya, terus warisan itu terbawa sampai kepada generasi-generasi berikutnya, tidak terbagi-bagi. Tetapi dari tradisi zaman kuno itu bahwa berbicara tentang warisan itu kan harta dunia ya. Ketika Paulus berbicara tentang warisan, Paulus tidak setuju akan konsep itu. Bahkan saya percaya kita sebagai orang Kristen pun sekarang kita sudah melihat laki-laki perempuan sama saja. Memang secara tradisi keluarga, tradisi suku, memang nama marga daripada keluarga dibawa atau dibawa dan diteruskan oleh anak laki-laki. Tapi saya berpikir kalau kita sudah lahir baru dan kita sudah tahu bahwa anak laki-laki, anak perempuan berharga di mata Tuhan, maka kita tidak akan membiarkan warisan itu hanya untuk anak laki-laki kita, bukan? Kita juga akan membagi warisan itu untuk anak perempuan kita, karena anak perempuan kita walaupun dia ikut suaminya, tapi dia juga anak kita dan dia berhak mendapatkan warisan. Kurang lebih begitu ya. Nah, demikian juga Paulus memberitahukan, memang ini bicara kepada hal rohani ya. Paulus mengatakan ketika bicara tentang
ahli waris di dalam iman Kristen itu, di dalam kerajaan Allah dikatakan semua orang Kristen adalah ahli waris Allah. Jadi Paulus tidak mengikuti tradisi zaman kuno untuk hal rohani. Jadi hal duniawi, hal jasmani, hal fisik, laki-laki menerima warisan. Bahkan anak sulung laki-laki mendapat dua kali lebih banyak daripada anak yang lain. Nah, tapi ketika Paulus berbicara tentang anak-anak Allah yang dikaitkan menjadi pewaris, maka dikatakan semua orang Kristen, dalam arti orang Kristen sejati. Orang yang sudah percaya, beriman kepada Yesus Kristus adalah ahli waris Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka Timothy Keller menggunakan istilah ahli waris Allah begitu ya, karena analoginya disamakan anak-anak di dalam keluarga, anak-anak dalam kerajaan Allah. Anak-anak dalam keluarga mewarisi daripada orang tuanya. Dalam hal itu laki-laki. Tetapi di dalam keluarga Allah, semua laki-laki dan perempuan, kita semua adalah ahli waris Allah. Nah, di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22 ya, saya membacakan supaya kita bisa mengikuti konteksnya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, mereka menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Nah, jadi di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat 22 ini, Paulus memberikan satu gambaran semua orang percaya akan memiliki kemuliaan yang menjadi warisan ya, memiliki kemuliaan. Dan di dalam ayat 17, dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang ahli waris, di sini ada hal yang harus kita pikirkan, sadari, dan bukan pertimbangkan, tetapi harus menerimanya. Karena itu bisa dikatakan menjadi satu paket. Ahli waris kerajaan Allah bersama dengan anak Allah tentunya, yaitu Yesus Kristus. Di sini yang dikatakan Paulus, jika kita menjadi anak Allah, maka kita menjadi ahli waris jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi bapak-bapak selalu mendisiplin anak-anak, betul ya. Jadi kita biasa mendengarkan simbol ayah dan ibu dalam keluarga. Ibu adalah simbol kasih atau lambang kasih, ayah adalah lambang keadilan yang mendisiplin anak biasanya. Walaupun ya ada yang sering mendisiplin anak adalah ibu-ibu begitu ya, tapi seharusnya ibu itu adalah simbol kasih dan ayah adalah simbol keadilan. Ayah adalah ayah yang menegakkan kebenaran keadilan dalam keluarga, yang harus mendisiplin anaknya harusnya. Sehingga anak-anak bisa membedakan ibu itu adalah simbol kasih, ayahnya adalah simbol keadilan, sehingga mereka respect, hormat ya. Ada perbedaan. Bukan berarti ibu-ibu tidak bisa mendisiplin anak, bukan berarti begitu ya. Tetapi seharusnya ayah tetap lebih menegakkan begitu ya, lebih menegakkan kebenaran keadilan di dalam pendidikan anak dalam keluarga. Jadi saat orang tua mendisiplin seorang anak, mereka mengizinkan atau memberikan bentuk penderitaan yang tidak terlalu besar untuk mengajar atau mendewasakan sang anak agar tidak memiliki perilaku yang bisa menghasilkan penderitaan yang lebih besar di kemudian hari. Jadi bentuk pendisiplinan dalam keluarga adalah pendisiplinan agar
anak-anak dihindarkan dari penderitaan yang lebih besar di belakang hari. Pendisiplinan dalam keluarga adalah memberikan rasa sakit sedikit untuk menghindari rasa sakit yang lebih besar di kemudian hari. Ini sangat indah sekali ya ketika kita belajar tega ya dalam mendidik anak, dan pendidikan itu adalah pada usia mereka masih anak ya. Anak itu berarti sampai usia 12 tahun. Begitu usia 13 itu sudah teenager, remaja. Dan usia teenager itu biasanya anak sudah mulai memberontak. Anak sudah mulai tidak dengar-dengaran lagi. Anak sudah bisa menolak apa yang diminta oleh orang tua, apa yang dididik atau menolak didikan orang tua begitu ya, karena mereka sudah memiliki pilihan, sudah mampu membuat pilihan-pilihan. Sedangkan anak masih depend on, masih bergantung kepada orang tua. Itu sebabnya sering sekali ketika anak-anak itu masih kecil, mereka sangat dengar-dengaran karena mereka percaya 100% kepada orang tua mereka. Mereka belum ada memiliki kemampuan untuk memilih, walaupun tetap ada anak-anak tertentu yang mampu memiliki pilihan-pilihan ya, membuat pilihan. Tetapi umumnya yang namanya anak, mereka masih depend on dan selalu berkata, apa kata mama, apa kata papa, jadi selalu saja demikian. Nah, jadi ini yang kita lihat di dalam seorang ayah ya, dilambangkan di sini seorang ayah mendidik anak ya, mendidik anak. Nah, kemudian yang kemudian kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-19, ayat 9 sampai ayat 10, mari kita melihat bersama-sama Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, jadi dikatakan dari ayah kita yang sebenarnya, ayah biologis kita beroleh ganjaran. Dia menghajar kita demi kebaikan yang sifatnya pendek, yang sifatnya sementara saja. Lalu di sini si penulis Ibrani ini mengatakan ayat yang ke-8 ya. Bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka, ya maksudnya orang tua kita, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, jadi seorang ayah yang baik akan mendisiplin dalam kasih dan tidak akan menggunakan otoritasnya secara egois untuk memuaskan kebutuhan si ayah ya, akan kuasa atau kendali. Tetapi dia juga tidak akan merasa begitu membutuhkan kasih dan penerimaan anaknya, sehingga tidak pernah menuntut hal yang sulit dan berat bagi anaknya. Jadi ini adalah relasi ayah dan anak yang sehat. Jadi ayah tidak menyalahgunakan otoritasnya demi memuaskan kebutuhannya akan kuasa dan kendali, dan juga tidak merasa membutuhkan kasih dan penerimaan anaknya, sehingga tidak perlu menuntut ya hal yang sulit atau berat bagi anaknya. Jadi merupakan hak istimewa untuk didisiplin oleh Bapa yang paling mengasihi di dalam alam semesta ini. Kita melihat ya analogi ini ya, ayah biologis kita adalah ayah yang mendisiplin kita dengan baik. Sekarang ditarik oleh Paulus. Bahkan penulis Ibrani ya, bukankah akan lebih baik kalau kita menerima pendisiplinan dari Bapa yang paling mengasihi kita dalam alam semesta ini. Terkadang kita perlu ya mengajarkan kepada anak kita bahwa kita mengasihi mereka terbatas, tapi Allah mengasihi mereka itu dengan sempurna. Dan terkadang kita tidak mengerti cara Allah mengasihi kita, bahkan mengasihi anak-anak kita. Contoh, Yakub mengasihi Yusuf. Dia memberikan jubah yang maha indah.
Allah mengasihi Yusuf, tapi Allah mengizinkan dia diiri oleh kakaknya, dijual oleh kakaknya, menjadi budak di rumah Potifar, masuk ke dalam penjara, lalu kemudian dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Untuk menggenapkan rencana kehendak Allah di dalam dan melalui hidup Yusuf, Allah mengizinkan dia melewati kehidupan seperti roller coaster, ya, kehidupan yang naik, jatuh, naik, ya, itu begitu menukik ketika dia jatuh. Dari anak yang paling dikasihi menjadi budak, menukik, ya. Lalu kemudian waktu dia menjadi budak, dia dikasih oleh Potifar. Tapi kemudian dia difitnah, lalu masuk lagi ke dalam penjara, menukik lagi. Tapi pada akhirnya, dari semua perjalanan hidupnya, dia beroleh kasih karunia. Bahkan ketika dia diperhadapkan dengan pencobaan dan ujian iman oleh istri Potifar, dia mengatakan, tidak mungkin aku melakukan dosa yang besar ini terhadap Tuhan. Jadi pengenalan dia terhadap Tuhan bertumbuh, iman dia bertumbuh di tengah-tengah kesulitan. Maka terkadang Bapak Ibu, kita harus mengizinkan anak-anak kita menghadapi kesulitan demi kebaikan mereka. Bahkan mendisiplin bila penting, ya. Dan itu adalah satu anugerah yang mungkin pada saat mereka menerima didikan itu masih kurang bisa mengerti. Tetapi di kemudian hari, mereka flashback, mereka akan mengatakan, saya bisa begini, karena Tuhan mengaruniakan orang tua saya yang sangat mendisiplin saya. Yang berikutnya kita melihat kemiripan keluarga. Ya, ayat yang ke-17, kita menderita bersama-sama dengan dia. Kita, orang Kristen, ya, akan menderita bukan hanya penderitaan di dunia ini yang semua orang alami, tetapi secara khusus karena mereka adalah saudara-saudari dalam Kristus. Karena orang-orang Kristen atau kita adalah anak-anak Allah, warga kerajaan surga. Dan yang saat ini, sementara ini kita tinggal di dalam dunia dengan, dalam konteks kita di Indonesia, warga negara Indonesia. Ibu Esther, Ibu Foni ada di Kamboja, ya. Walaupun warga negara Indonesia, tapi di sana taat tentunya, karena untuk sementara tinggal di Kamboja. Lalu Pak Dani di Brisbane, ya. Kita ada aturan-aturan hukum sipil di mana kita tinggal. Tetapi kita harus ingat, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Nah, Kristus mengalami penolakan karena siapa dia, dan karena dia datang untuk menunjukkan dosa, memberi peringatan akan hukuman yang akan datang, dan menawarkan keselamatan melalui dirinya. Maka keluarganya, yaitu kita, anak-anak Allah. Yesus adalah anak Allah, anak tunggal Allah, kita adalah anak-anak Allah yang diadopsi, maka keluarganya, yaitu kita, juga akan menderita sama seperti dia ketika kita atau ketika orang-orang Kristen, ketika mereka hidup bagi dia, berbicara tentang dia. Nah, jadi ini saya berharap kita tidak hanya memahami hal ini, belajar dan memahami hal ini. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, hendaknya kita mengingat bahwa kita anak-anak Allah. Bahkan anak tunggal Allah tidak dikecualikan. Ketika anak Allah, Yesus Kristus inkarnasi datang ke dalam dunia. Untuk melaksanakan missio Dei, misi Allah, misi penyelamatan. Dia ditolak, dia dianiaya, dia disalibkan. Maka di sini dikatakan di sini, maka keluarganya, kita pun yang meneruskan misi kerajaan Allah itu akan menderita sama seperti Kristus. Mari kita pikirkan hal ini, Bapak Ibu, agar kita tidak mengeluh ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan dalam konteks kita masing-masing. Kita dipanggil untuk hidup benar, ya, menegakkan kebenaran, hidup dalam kasih dan keadilan. Jadi kita menyatakan kasih dan keadilan. Kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik itu. Kita sudah belajar dari awal.
Kita semua adalah orang berhutang, hutang Injil kepada orang lain. Dan dalam mengerjakan hutang Injil ini, bisa jadi ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Mungkin kita tidak sampai teraniaya, tapi ada kesulitan. Misalnya seperti rekan-rekan kita yang KKR regional. Mereka meninggalkan keluarga mereka. Untuk sesaat, 1 minggu, 2 minggu. Menjalani kehidupan yang tidak mudah. Karena orang kota masuk ke desa, bahkan ke pelosok. Bahkan harus mengarungi lautan begitu ya. Dengan gelombang yang mungkin tidak biasa bagi mereka. Melalui jalan darat, tetapi jalan yang tidak mudah. Harus tetap waspada di sepanjang jalan, gitu ya. Dan adalah sukacita jika kita ada kesempatan seperti itu demi Injil Kerajaan Allah. Nah, kita harus menjadi seperti Kristus, ya. Kita harus menjadi seperti Kristus karena kemiripan keluarga, ya. Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah, kita adalah anak-anak Allah yang diadopsi, maka kita harus menjadi seperti Kristus. Allah bekerja dalam diri kita dan melalui situasi kita agar kita bisa menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya Kristus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita ini diselamatkan, dibawa masuk ke dalam, diadopsi, ya dibawa masuk menjadi warga kerajaan Allah, agar kita menjadi sama seperti anaknya. Meskipun kita diadopsi, Allah benar-benar menanamkan sifat Kristus di dalam kita. Jadi mari kita memikirkan tentang karakter kita, tentang kehendak kita, tentang mimpi-mimpi kita ya. Mungkin ini juga perlu kita tanamkan juga kepada anak-anak kita. Prinsip dan pemahaman ini. Kita adalah warga kerajaan Allah, maka kita harusnya mirip dan semakin mirip ya, to be like Christ, semakin serupa, semakin mirip dengan Kristus di dalam karakternya, di dalam kehendaknya, di dalam keinginannya. Sebagai anak-anak Allah, kita benar-benar bisa serupa dengan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Tentu saja dalam dunia ini belum bisa sempurna ya. Saat kita memiliki kemiripan keluarga dalam penderitaan, kita menjadi semakin serupa seperti sang anak dan bapa dalam karakter dan perilaku kita. Seperti inilah orang Kristen memahami penganiayaan dan melihatnya sebagai hak istimewa. Nah, jadi memang bagi dunia, ketika kita bicara bahwa penderitaan yang dialami oleh orang Kristen karena nama Kristus itu adalah hak istimewa. Itu memang seperti, bagi dunia itu adalah satu kebodohan. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan penderitaan itu adalah hak istimewa. Suatu kali Pendeta Stephen Tong berkata, nama saya ada dalam target pembunuhan begitu ya, pada waktu masa-masa yang lalu teroris begitu ya, nama saya ada dalam daftar yang akan dibunuh. Lalu Pendeta Stephen Tong berkata, saya juga berdoa sekiranya mungkin, dan kalau Tuhan izinkan, saya mati di mimbar, ditembak di mimbar, saya akan sangat bersukacita. Tetapi kemudian saya berpikir, dikatakan begini ya, siapa saya? Sehingga saya begitu diberikan hak dan kemuliaan dan kematian yang begitu indah mati di atas mimbar. Nah, jadi Bapak Ibu lihat ya. Jadi memang berbeda konsepnya ya. Bagi orang lain mati adalah mati, mengerikan begitu ya. Tapi kalau kita melihat seperti Pendeta Stephen Tong, konsepnya adalah siapa saya? Sehingga diberikan hak istimewa. Sudah ditembak, mati di mimbar, masih dilihat hak istimewa. Siapa saya? Sehingga dikasih kemuliaan dan keindahan, bisa mati di mimbar. Begitu. Dan saya pikir hamba-hamba Tuhan, mungkin ya, bisa berharap pada saat berkhotbah, Tuhan panggil. Mati di mimbar itu adalah satu hak istimewa gitu.
adalah satu keindahan yang tidak bisa kita bandingkan dengan apapun. Nah, berikutnya kita akan melihat dua roh, ya. Semua keistimewaan ini 7, ya. Minggu lalu kita bahas 4, hari ini 3. Semua keistimewaan itu menunjukkan apa yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, kita mundur sedikit. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi ini yang dimaksudkan. Semua keistimewaan, 7 keistimewaan yang sudah kita bahas ini ya, menunjukkan apa yang Paulus maksudkan ketika dia berkata ya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Jadi Paulus sedang memberikan hal yang sangat penting tentang dua cara orang Kristen menjalankan hidupnya. Sebagai budak atau sebagai anak. Bisa saja setelah kita dibenarkan, sudah anak-anak, sudah lahir barunya, sudah new life in Christ, berarti sudah menjadi anak-anak Allah, ya. Bisa saja, Timothy Keller mengatakan, bisa saja setelah kita dibenarkan, masih memiliki roh perbudakan lagi. Artinya, kembali roh perbudakan ini maksudnya ya, kembali berusaha diterima Allah melalui usaha. Bertindak seolah-olah berkata, Allah dipertahankan atau ditingkatkan melalui usaha kita, begitu ya. Dalam perumpamaan anak yang hilang, dia menolak keluarganya dan pergi menghabiskan seluruh warisannya dalam kehidupan yang kacau. Lalu dia sadar akan dosanya, dia memutuskan untuk pulang, tetapi dia tidak berharap dia masih layak disebut sebagai anak ayahnya, ya kan? Dia berharap bisa dipekerjakan sebagai pelayan, salah satu budak di rumah ayahnya. Itu harapan dia. Nah, jadi Bapak Ibu, umumnya orang Kristen mendekati Allah, ya umumnya orang, termasuk orang Kristen, mendekati Allah, memiliki keyakinan seperti anak bungsu ini. Dipekerjakan sebagai pelayan. Jadi kita berkata, saya tidak layak menjadi anak-anak Allah. Saya hanya bisa berharap menjadi karyawannya. Jika saya bekerja dengan baik, Allah akan membayar upah saya. Dia akan menjawab doa saya, memberi berkat dan melindungi saya. Tetapi jika saya bekerja dengan buruk, dia bisa memecat saya. Dan ini adalah mental budak. Jadi Paulus tadi mengatakan dua cara kehidupan orang Kristen. Bermental budak atau bermental anak. Kalau kita seperti ini berarti kita bermental budak atau pelayan. Tetapi anak-anak Allah tidak pernah takut dipecat. Bahkan ya orang tua biologis bisa berkata seperti ini. Meski demikian, dia masih anak saya. Ataupun meski dia sudah berbuat seperti itu, dia masih anak saya. Relasi didasarkan pada kasih yang tak bersyarat, bukan berdasarkan kinerja. Benar ya Bapak Ibu? Ada cerita-cerita tentunya kita tahu, bahkan saya lihat sendiri dengan mata kepala saya ketika saya masih sekolah di Medan, keluarga dekat kami, anaknya masih remaja waktu itu. Saya lupa SMP atau SMA. SMP kalau nggak salah, SMP 7, berarti SMP kelas 2. Dia curi uang, itu berarti tahun 92, 80-an ya, 80-an berarti. 89 kurang lebih begitu ya, 89.
500.000 itu sudah besar sekali ya Bapak Ibu ya. 500.000. Anak kelas 2 SMP mencuri uang 500.000. Dan dia menyalahgunakannya. Menyalahgunakan dengan tidak benar. Lalu dia lari. Dilaporkan ke polisi 1 hari, 2 hari. Tidak ditemukan. Dan polisi tidak ada skala prioritas ya. Karena banyak juga laporan anak-anak hilang. Anak ini sih tidak hilang. Dia akan melarikan diri ya. Di dalam penantian, orang tuanya yang sangat galau, sedih, bahkan menganggap, ya sudah uang itu boleh habis. Yang penting anaknya pulang. Nah Bapak Ibu lihat ya. Nggak apa-apa, uang itu hilang, habis. Yang penting dia pulang. Nah ada satu anggota keluarga mengatakan, kalau dia sudah habis uang, yang 500.000 itu entah untuk apa dia curi dan untuk apa dia gunakan, dia akan pulang. Dia tidak akan kuat menjadi orang terlantar di jalanan sana. Sabar saja. Kalau dia tidak diculik orang, lalu diperjuangkan ya, dia hanya mencuri uang dan pergi, dia akan pulang. Dan benar Bapak Ibu, tidak sampai 1 minggu, hanya 3 hari, uangnya sudah habis, dia pulang. Dan orang tuanya menerima dia. Tidak dipenjarakan Bapak Ibu. Jadi kita lihat ya, dan saya pikir ada banyak kasus seperti inilah. Bahkan di dalam sekolah anak murid saya pun pernah, uang persembahannya pun dicuri. Orang tuanya kasih 20.000, dia pergi ke kantin, bagi 2. Jadi dia tidak belanja, tapi bagi 2. 10 untuk persembahan, 10 dia simpan. Sampai satu kali, orang tuanya melihat tasnya, dan tasnya penuh dengan uang 10 ribuan. Kaget, dari mana uangnya? Orang tua tahu, dan paling tahu bahwa anak ini tidak pernah dikasih uang jajan, baik ke sekolah maupun ke sekolah minggu. Uang itu dari mana? Dalam perjalanan, tas itu terbuka ya di mobil dalam perjalanan, berhenti. Harus dijawab dulu, kalau nggak bergerak mobil ini. Dan anak itu berkata, di tengah-tengah menangis, dikatakan setiap minggu persembahan yang papa mama kasih 20.000, saya tukar ke kantin. Lalu 10.000 kasih persembahan, 10.000 untuk saya simpan. Lalu orang tua kaget. Ide dari mana itu? Untuk apa itu? Mereka katakan, saya ada keinginan membeli sepatu. Saya sudah sampaikan kepada papa mama, tapi papa mama mengabaikan. Saya ingin sepatu itu, harganya sekian juta, kurang lebih begitulah ya. Maka dia berniat sekali mengumpulkan uang. Dan akhirnya uang persembahan itu dia bagi 2. Dan begitu banyak uang itu di dalam tasnya. Tapi anak itu tidak dipecat Bapak Ibu. Anak itu tetap dirangkul dan diajari, kalau kamu mau sesuatu, sampaikan dan sabar sedikit. Jangan kamu ambil uang, kurang lebih begitu dikasih pendidikan. Jadi di sini ya Bapak Ibu, orang tua tidak pernah memecat anak. Tidak pernah memecat anak ya. Jadi dan anak yang melakukan hal seperti ini pun, misalnya saudara saya yang di Medan, ketika dia kembali ke rumah orang tuanya setelah mencuri 500.000, tidak pernah berpikir, saya akan kembali dan saya akan menjadi pelayan di rumah orang tua saya. Enggak. Dia hanya takut pulang, dimarahi, siap, dan sadar takut, ya sudah, kembali relasi dipulihkan. Nah, jadi mentalitas budak, mentalitas anak. Jadi Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita sebagai anak untuk melihat Allah sebagai Bapa, bukan sebagai pemilik budak atau bos. Sama seperti anak-anak tadi. Mereka salah, betul, nangis, dimarahi, takut. Tapi mereka melihat ayah ibu biologisnya itu adalah ayah, adalah orang tua. Mereka tidak melihat orang tua mereka itu sebagai bos yang bisa memecat mereka. Nah, berikut perbedaan antara roh perbudakan dan anak. Ya, kita lihat seorang budak taat karena desakan, ya karena harus. Sedangkan seorang anak taat karena kasih dan bersuka dalam Bapa. Berikutnya, budak bekerja di bawah ancaman penderitaan dan kehilangan, harus membayar hutang hukuman. Sedangkan anak didisiplin bukanlah hukuman ya, disiplin bukanlah hukuman, tetapi bimbingan dalam kasih. Bimbingan dalam kasih. Budak merasa tidak aman ya, jika saya melakukan kesalahan,
Tuhan saya akan menghukum saya. Tapi anak, dia merasa aman. Jika saya melakukan kesalahan, Bapakku akan mengampuniku. Budak berfokus pada perilaku dan ketaatan pada aturan. Anak berfokus pada relasi dan sikap. Terakhir, budak harus bekerja, tetapi tidak diberi kehormatan. Anak dihormati dan diundang untuk bekerja bersama. Nah, jadi kita bisa melakukan refleksi, Bapak Ibu. Sikap kita dalam mengikut Tuhan. Sikap kita dalam pelayanan. Dan tentu saja kita harus mengoreksinya. Kalau kita menemukan saat ini mentalitas kita seperti budak dalam pelayanan, saya pikir kita harus meminta ampun kepada Tuhan dan berubah ya. Kita sekarang sudah menjadi anak-anak Allah, maka marilah kita berperilaku sebagai anak-anak Allah, bukan sebagai budak ya dalam kerajaannya, dalam pekerjaannya. Nah, apakah sepadan ya ayat yang ke-17, keluarga Allah akan berbagian dalam penderitaan Yesus dan jika kita melakukannya, kita juga berbagian dalam kemuliaannya. Kalau tadi berbicara tentang penderitaan, sekarang berbicara tentang kemuliaan. Tetapi apakah sepadan ya? Apakah sepadan? Apakah warisan yang diberikan kepada kita orang Kristen sepadan dengan berbagai penderitaan dan kesulitan dalam menjalani hidup sebagai anak-anak Allah? Saya pikir kalau konteks kita sekarang di Indonesia dengan kebebasan kekristenan, kebebasan menginjili, kebebasan melakukan semua pekerjaan Tuhan. Saya pikir sih mungkin kurang relevan kali pertanyaan ini ya. Tapi bagi saudara kita yang ada di China, yang ada di Syria, yang ada di Iran, Irak, Afrika, yang ada penganiayaan, yang nyawa mereka terancam, bahkan bisa mati. Mungkin pertanyaan ini lebih tepat, lebih relevan bagi mereka. Apakah sepadan warisan yang diberikan kepada kita sepadan dengan berbagai penderitaan dan kesulitan dalam menjalani hidup sebagai anak-anak Allah? Nah, banyak orang Kristen menjawab tidak sepadan. Tetapi jawaban Paulus ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaannya yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi tidak sepadan ternyata ya. Dan banyak orang Kristen mengerti akan hal itu, tidak sepadan. Ini luar biasa. Kalau kita di Indonesia, pasti udah jawaban kita tidak sepadan ya. Karena kemuliaan itu lebih besar, jauh lebih besar daripada nggak ada penderitaan kita ya. Bahkan dikatakan ketika saudara kita yang ada di dalam penganiayaan, kesulitan karena iman, karena status mereka sebagai anak-anak Allah gitu ya. Bahkan Paulus pun menjawab tidak sepadan. Paulus berkata, jika kita tahu di mana tujuan kita di masa depan, kita tidak akan berpikir bahwa berbagai penderitaan dan masalah yang kita alami sekarang ini tidaklah sepadan. Surga itu terlalu indah dan nikmat. Tidak ada dosa, tidak ada air mata, tidak ada kejahatan ya. Itu adalah kehidupan yang sempurna. Kalau kita sangat bersuka melihat pemimpin yang bersih, jujur, dan transparan, itu masih dalam dunia, Bapak Ibu. Hanya satu pemimpin yang kita lihat bersih, jujur, transparan. Hati kita sangat berbunga-bunga, ya enggak? Nanti dalam kekekalan. Bukan hanya satu pemimpin. Semua orang akan hidup dengan sempurna. Sempurna dalam kasih. Sempurna dalam sukacita, sempurna dalam damai sejahtera, sempurna, semuanya sempurna. Termasuk kita. Ayat 19 sampai ayat 23. Tadi saya sudah baca sampai ayat 22, sekarang 23. Saya teruskan ya. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak.
yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi warisan yang mulia yang dinantikan orang Kristen meski sulit dari hari ke hari. Ini dia, pembebasan tubuh kita. Ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, dan kita lihat ada kemuliaan yang kita nantikan. Akan menyelimuti seluruh ciptaan bersama dengan kita. Alam bersama dengan kita akan menjadi realitas yang ditebus, diperbaharui, dipulihkan. Jadi ini ketika manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh alam turut serta jatuh. Maka dikatakan seluruh alam berkeluh kesah, menderita seperti wanita bersalin. Tetapi ketika anak-anak Allah dipulihkan, ketika kemuliaan yang kita nantikan itu tiba, dikatakan alam bersama dengan kita, yaitu orang percaya, akan menjadi realitas yang ditebus, diperbaharui, dan dipulihkan. Yaitu langit, pada waktu nanti di dalam langit dan bumi baru. Tidak sepenuhnya jelas apa artinya saat anak-anak Allah dinyatakan. Tetapi yang pasti kita sebagai anak akan dinyatakan, terbukti, dan diakui. Ini juga berarti kita pada akhirnya akan sepenuhnya serupa dengan gambar anaknya. Ayat 29 tadi. Kita akan kudus, sempurna, dan indah seperti Kristus. Kehendak Kristus selaras dengan kehendak Bapa. Demikian nanti kehendak kita akan selaras dengan kehendak Kristus dan kehendak Bapa. Itu ada sesuatu yang sangat indah ya Bapak Ibu. Kehidupan nanti. Dan inilah alasannya kita belum sepenuhnya menikmati kemuliaan itu. Yaitu sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia pertama Adam berbuat dosa, di dalam Roma pasal 5 ayat 12-21 ya, dan ayat 8 memberitahu kita bahwa alam, ciptaan terdampak oleh kejatuhan itu. Alam telah ditaklukkan pada kesia-siaan. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, bukan hanya manusia yang hidup dengan sia-sia, tapi alam, seluruh alam semesta telah ditaklukkan pada kesia-siaan. Alam sudah tidak seperti yang semestinya ya, tidak seperti tujuan alam itu diciptakan, yaitu untuk kemuliaan Allah. Alam telah ikut meradang oleh karena manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kata sia-sia di sini ya metaiotes ya adalah kata yang sama yang ada dalam kesia-siaan kitab pengkhotbah ya dalam Septuaginta versi Yunani di Perjanjian Lama. Ini berarti alam terasing baik dari kita dan juga dari alam itu sendiri. Alam telah ditaklukkan pada kesia-siaan, bukan karena alam itu sendiri, tetapi karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ayat 20, saya baca ulang ya. Karena seluruh makhluk telah dikaruniakan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ini merujuk pada Allah karena penaklukan diikuti oleh pengharapan akan kemerdekaan ayat 20-21 ya. Tetapi dalam pengharapan ditaklukkan yang telah ditaklukkannya, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi ditaklukkan dalam kesia-siaan ya, tetapi dikatakan dalam pengharapan, Sama seperti Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, menaklukkan kehidupan mereka pada kesia-siaan. Tetapi Allah juga memberikan pengharapan akan keselamatan. Kejadian 3:15. Ya kan, setelah mereka diusir, lalu diberikan janji. Tapi
keturunan perempuan. Dan itu menjadi janji bagi seluruh keturunan Adam dan Hawa yang terhisap di dalam dosa Adam. Ditaklukkan ke dalam kesia-siaan tetapi diberikan pengharapan. Untuk sekarang ini ciptaan diperbudak oleh kebinasaan, ya. Kita lihat dalam Roma pasal 1 ayat 25 ayat 21, Roma 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi untuk saat ini, seluruh ciptaan diperbudak oleh kebinasaan. Ciptaan terjebak dalam siklus kematian dan kebinasaan. Memang indah melihat alam memunculkan kehidupan secara terus-menerus, memunculkan kehidupan dari kematian. Tetapi seluruh alam semesta sedang binasa dan menuju kehancuran. Kehilangan kekuatan lebih banyak daripada yang bisa dia hasilkan. Jadi segala sesuatu dalam ciptaan akan hancur dan mati. Semakin menua begitu ya. Ayat 22, alam mengeluh dan semata-mata sakit bersalin dan sama-sama sakit bersalin dari awal sampai akhir. Ini akibat dosa. Ayat 21, tetapi dalam pengharapan, berarti bukan sia-sia tetapi ada kepuasan. Bukannya binasa tetapi ada kekuatan dan pembaharuan. Dan saat ini, setiap saat segala sesuatunya menjadi lebih tua, lebih lemah, dan lebih hancur. Tetapi dalam bumi ini, segala sesuatunya akan baru, indah, kuat, selaras untuk selamanya. Dan yang ketiga, bukannya penderitaan, tetapi hanya ada sukacita. Pengharapan ya. Jadi inilah alasan metafora terbaik ya untuk keadaan ciptaan saat ini adalah seperti sakit bersalin. Ayat yang ke-22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Matius 24 ayat 8 kita lihat ya. Matius 24 ayat yang ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan dan menjelang zaman baru. Jadi itu bukan akhir begitu ya. Inilah alasan, inilah masa depan yang memuaskan ya, baru dan penuh sukacita yang bisa dinantikan ciptaan karena masa depan inilah yang dinantikan oleh anak-anak Allah. Paulus berkata, bahkan ciptaan sekalipun mendesak kita untuk berkata, iya. Ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung. Ayat 23 ya. Menerima karunia sulung, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi penderitaan di masa sekarang dan kemuliaan di masa depan menjelaskan mengapa orang Kristen mengeluh dalam hati sambil menanti. Sama seperti ciptaan dan sama seperti wanita bersalin. Menanti. Di dalam ayat 23 ini, Paulus menunjukkan satu hal yang dimiliki anak-anak Allah dan satu hal yang tidak dimiliki oleh anak-anak Allah. Yang kita miliki adalah karunia sulung roh. Buah sulung dari panen yang akan tiba secara harafiah berarti hasil pertama, dan itu adalah cicipan dari apa yang akan datang. Saat ini roh sedang membuat kita hidup, ayat yang ke-10 ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, oleh karena kebenaran. Jadi secara bertahap memberi kita kebebasan dari berbagai pengaruh dosa dan kematian, membuat kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Ayat 29 tadi. Tetapi ini hanyalah buah sulung.
cicipan dari yang akan datang, yaitu kebebasan penuh dari roh dan kematian tubuh dan roh, yang suatu hari nanti akan diberikan oleh roh kepada kita pada waktu Kristus datang kembali ya. Jadi bagaimana Paulus mengatakan, ya ini hanyalah terjadi ketika kita mendapatkan apa yang sekarang kita punyai dan sedang menantikan ayat 23 pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Bagaimana Paulus mengatakan kepada kita untuk menantikan hal ini, sedangkan di dalam ayat 15 dia berkata bahwa kita sudah diangkat menjadi anak. Kita menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita ya. Tapi di dalam ayat 15 sudah dikatakan kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah ini artinya, meski secara hukum kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, kita belum menerima keserupaan keluarga secara penuh. Belum disempurnakan, ya, dan belum menikmati perayaan puncak dari status kita sebagai anak-anak Allah. Jadi already but not yet. Sudah, tapi belum sepenuhnya. Kita sudah diangkat menjadi anak, tetapi masih harus dibentuk menjadi anggota keluarga secara penuh. Sudah diangkat anak, tapi masih harus dibentuk. Jadi bersyukur Bapak Ibu, kalau Tuhan mengizinkan ada ujian-ujian iman, itu bagian daripada pembentukan anggota keluarga Allah. Terkadang kita perlu menyadari bahwa penderitaan menjadi bagian dari keluarga Allah dalam dunia yang sulit dan menolak kita. Dan dalam proses diubah untuk menjadi serupa dengan anak Allah. Tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang sebanding dengan kemuliaan yang sedang kita nantikan. Kita tahu bahwa kita belum mendapatkan apa yang kita nantikan, ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi pengharapan kita itu belum datang ya. Kita tahu bahwa yang terbaik masih akan datang, dan ketika itu tiba, maka semua penderitaan akan menjadi masa lalu. Kita sangat menantikan dengan sabar, ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkannya apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya, jadi karena kita tahu bahwa penderitaan ini akan berlalu dan masih ada kehidupan lain yang akan datang, kita menantikan hari tersebut. Seperti yang dikatakan dikatakan oleh C.S. Lewis ya. C.S. Lewis, saya akan membacakan untuk kita. Allah akan membuat kita yang paling kotor dan lemah menjadi seperti Allah. Makhluk kekal yang bercahaya, memancarkan kekuatan, sukacita, hikmat, dan kasih yang tidak bisa kita bayangkan sekarang. Suatu cermin bening yang memancarkan kuasa, sukacita, dan kebaikan Allah yang tak terbatas secara sempurna, meski dalam skala yang lebih kecil. Proses ini panjang dan memiliki bagian-bagian yang sangat sulit, tetapi inilah yang harus kita lalui. Memang harus seperti itu. Allah tidak main-main dengan firman-Nya. Oke, kita akan masuk ke dalam refleksi atau pertanyaan yang bisa kita renungkan. Yang pertama, bagaimana kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus? Bagaimana kita berdoa agar kita bisa melakukannya lebih banyak lagi? Kedua, apa yang menyebabkan kita mengeluh saat ini? Yang ketiga, bagaimana kita mengingat kemuliaan yang kita nantikan? Bagaimana itu mengubah pandangan kita tentang kehidupan kita sekarang? Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk pembahasan kitab Roma pasal 8 ayat 14-25 hari ini. Mengingatkan kami sebagai anak-anak Allah. Kami harus hidup sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Dan kami bersyukur kami tidak dibiarkan sendiri untuk berdiri dan hidup sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Engkau mengaruniakan Roh Kudus yang menyertai kami, menguatkan kami
dan memimpin kami. Kami juga berterima kasih karena Engkau memberikan buku panduan hidup, yaitu Alkitab. Sehingga kami tidak gamang karena tidak tahu harus bagaimana. Terima kasih Bapak atas semua anugerah yang Kau berikan kepada kami untuk dapat hidup dan berjalan sebagai anak-anak Allah di dalam dunia yang sementara ini. Teguhkan, kuatkan iman kami dalam konteks kami masing-masing, dalam pergumulan kami masing-masing, dalam kesulitan kami masing-masing. Tolong kami untuk memandang kepada Kristus, anak Allah yang tersalib, yang menerima penderitaan yang tiada taranya dan tidak dapat dibandingkan oleh siapapun. Dan kemudian kepadanya dikaruniakan kemuliaan. Demikian juga ya Tuhan, kalau kami menderita bersama dengan Kristus, kami pun akan menerima kemuliaan bersama dengan Kristus. Tolong kami untuk tidak menghindari kesulitan dan penderitaan karena iman. Karena status kami sebagai anak-anak Allah. Tetapi tambahkanlah hikmat bijaksana kepada kami, agar kami dapat berjalan dan melakukan tugas tanggung jawab dan panggilan kami tengah-tengah dunia ini, sekaligus sebagai anak-anak Allah yang harus berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Bapak atas waktu yang singkat hari ini. Kami akan mengakhiri pertemuan kami, akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Mohon Tuhan menyertai kami. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.